Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga kembali di malam yang berbarokah ini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Dan ini adalah merupakan sebuah bentuk tanda-tanda di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati, yaitu ibadah yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia, ibadah ta'zimullah, ibadah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah ini adalah merupakan ibadah yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu langit, bumi, gunung, dan apapun itu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Mereka betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita bagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan sebuah ruh di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila ibadah yang kita lakukan tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut seperti halnya al-jasadu bila ruh, yaitu jasad tanpa adanya ruh. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak mengisyaratkan kepada kita semua. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita semua. Ternyata pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selipkan di dalam ibadah-ibadah yang sangat agung, ibadah-ibadah yang sangat besar. Oleh karena itu Syekh Ahmad Utsman Al-Mazid, beliau menjelaskan tentang ta'zimullahu fi ummahatil ibadah, bahwasanya pengagungan Allah Subhanahu wa taala itu berada di dalam ibadah-ibadah yang besar. Beliau mengatakan di dalam kitabnya ini,
Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arsyada ila ta'dhimillahi fi ummahatil ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ummahatil ibadah, yaitu ibadah-ibadah yang agung, yang dimana ini adalah merupakan titik atau perbuatan seseorang yang apabila seseorang di perbuatan-perbuatan ini tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana seseorang itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang lain? Kalau seseorang tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat ini, maka bagaimana seseorang itu akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang lain? Dan beliau mengatakan salah satu tempat, dan itu adalah merupakan ibadah yang sangat besar, yang di dalamnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di tempat tersebut adalah tempat yang seseorang itu betul-betul bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fas-salatu wa hiya a'dhamus sya'air. Salat itu adalah merupakan syiar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, dan ini adalah merupakan syiar yang paling agung, yang dimana seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat ini setelah mengucapkan syahadatain, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka rukun yang kedua dari rukun Islam ini yaitu salat adalah merupakan tempat di mana seseorang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang betul-betul mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah merupakan ketakwaan di dalam hati seseorang. Maka salat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan qaimatun ala ta'dzimillah. Salat ini betul-betul dibangun di atas pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seandainya seseorang salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di dalam salatnya seseorang itu tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di luar salat? Kalau seseorang di dalam salat saja tidak bisa mengagungkan Allah, tidak bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang bisa membesarkan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di luar salat? Dan itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, berilah kenyamanan di dalam hatiku dengan yang namanya salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waju'ilas salat qurratu ainin li." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salat itu sebagai penyejuk mata. Ditunggu-tunggu bagi orang-orang yang mereka betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam salat itu betul-betul di mana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat betul-betul kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam salat kita bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika para ulama menjelaskan tentang definisi salat, para ulama ketika mendefinisikan salat yaitu apa? Sebuah amalan atau perbuatan yang dimulai dengan apa? At-takbir. Dalam kalimat takbir saja, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah adalah zat yang maha besar. Di dalam sebuah kalimat Allahu Akbar saja, ini adalah merupakan sebuah pembukaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengucapkan tersebut. Dan apa? Dan itu adalah merupakan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang masuk ke dalam salat kok enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala,
Maka apa? Itu hanya sebuah ucapan lisan yang tidak ada pengagungan di dalam hatinya. Dan begitu banyak orang-orang yang mereka sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya masuk saja ke dalam sholat tanpa mereka menghadirkan hati mereka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mengucapkan Allahu Akbar, pikirannya masih di kerjaan. Terkadang mengucapkan Allahu Akbar, pikirannya masih di dagangan. Terkadang mengucapkan Allahu Akbar, pikirannya masih di istri, anak, dan lain sebagainya. Iya apa enggak, Pak? Banyak kan seperti itu. Di tempat yang Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan kepada kita, dibentangkan kepada kita yang namanya sholat tersebut, untuk kita meluangkan waktu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata di tempat tersebut kita masih belum bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemana hati kita? Kemana hati kita untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Maka benar yang dikatakan oleh beliau Syekh Utsman Al-Mazid, bahwasanya takdimullah ini adalah merupakan ibadatul matrukah. Ibadah yang paling banyak ditinggalkan oleh manusia adalah merupakan takdimullah ini. Di tempat di situ yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengagungkan Allah, itu pun kita masih lalai dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebelum segala sesuatu, sebelum kita baca istiftah, sebelum kita baca-baca yang lain, baru ucapan Allahu Akbar, itu saja kita belum bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran para salafus saleh dahulu disebutkan bagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka wudu saja meneteskan air mata. Wudu saja mereka gemetar. Kenapa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya begitu besar. Kenapa? Karena mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwasanya mereka akan menghadap Malikul Amlak, akan menghadap Raja di Raja. Mereka akan menghadap Rabbul Alamin yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga apa? Mereka mempersiapkan jiwanya, rasa takutnya muncul, rasa rindunya muncul, kangennya kepada Allah, rasa cintanya kepada Allah muncul. Sehingga menjadikan mereka apa? Meneteskan air mata mereka. Menjadikan mereka khusyuk. Di dalam apa? Di dalam mereka wudu saja itu sudah bisa meneteskan air mata dan khusyuk di dalam hati mereka. Itulah para salafus saleh. Kita terkadang waktu mau sholat saja disuruh luruskan shafnya, kadang masih senggol-senggolan seperti itu. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan hati kita itu kosong dari apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, setelah seseorang itu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan Allahu Akbar, beliau mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bi ibaratit ta'zim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat tersebut apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wat tamjid, betul-betul apa? Membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wal ijlali lillah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat itu yang apa? Dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu dan Abi Sa'id Al-Khudri, an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza istaftaha as-shalah qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahu Akbar, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Doa istiftah. Subhanallah. Doa istiftah saja Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua ibarahnya, kalimat yang ada di dalam istiftah itu adalah merupakan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita mulai kecil sudah suruh ngapal sama orang tua kita, ya kan? Tapi apa? Banyak di antara kita nggak kenal dan nggak memahami makna tersebut. Dikira hanya sebagai ucapan begitu saja dan tanpa dipahami oleh hati kita. Apakah ini bukan taksir dari diri kita? Kekurangan-kekurangan di dalam diri kita, di dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu, di dalam kita mempelajari bacaan-bacaan di dalam sholat kita. Sehingga apa? Apa yang kita baca pun itu kita tidak bisa memahaminya. Gak bisa masuk ke dalam hati kita.
Paling enggak ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kemudian kita mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Mungkin sebagian yang lain mengucapkan doa istiftah yang lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri di salat, apa yang dibaca oleh Rasulullah? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, maka yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Cuma kebanyakan kita yang diperdebatkan cuma apa? Wah, antum kalau enggak baca Allahumma ba'id baini wa baina, antum enggak temenana. Kalau bacanya cuma wajjahtu wajhiya, berarti antum orang lama antum. Itu aja yang dipermasalahkan oleh kita. Kalau bacanya enggak sama kayak kita beda golongan. Bukan seperti itu. Tapi apa yang ketika kita sholat, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bisa enggak kita pahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadikan apa? Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka, maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala pujian itu adalah milikmu. Wa tabarakasmuka, dan nama-namamu begitu apa? Begitu tinggi, begitu suci. Wa ta'ala jadduk, dan begitu tinggi keagunganmu ya Allah. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Ini doa istiftah yang harusnya seseorang ketika dia sudah mengucapkan Allahu Akbar, kemudian dia membaca istiftah, semakin dia memuji Allah, semakin membesarkan Allah, semakin apa? Rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi imam kita, subhanallah, mengingatkan kita ketika beliau mengatakan hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita manusia, dulunya apa? Lam yakun syai'an madhkura. Kita itu dulu enggak ada namanya. Enggak ada namanya Bedowi, enggak ada namanya Pak Rudi, enggak ada namanya Pak Heri, enggak ada dulu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa? Min nutfatin amsyajin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan hanya dari air. Kemudian muncul siapa? Muncul Pak Abdul Qadir, muncul saya, muncul teman-teman yang lainnya. Yang dulunya kita nggak ada. Siapa kita? Diingatkan oleh imam tadi baca, sehingga apa? Salat kita betul-betul harusnya apa? Oh, ternyata diri kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya hati kita apa? Betul-betul bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa istiftah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis Muslim, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepada Engkau yang apa? Fatiras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Ini Allah yang maha hebat. Saya lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa? Langit dan bumi. Kemudian apa? Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk di antara orang yang musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, sholatku, nusukku, semuanya apa? Lillah. Saya sholat ini untuk Engkau ya Allah. Kalau kita betul-betul bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dari awal sholat kepala kita nunduk, Pak. Kepala kita betul-betul nunduk. Pikiran kita tidak pergi kemana-mana. Kenapa? Karena kita istihdharul qalb. Kita menghadirkan hati kita untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang bisa menjadikan apa? Seseorang itu apa? Nyaman. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, beri kenyamanan kepadaku dengan sholat. Kenapa Rasulullah sholat kok bisa panjang begitu luar biasa? Kenapa para sahabat begitu nikmat sholatnya?
Karena apa? Betul-betul merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa di dalam hatinya. Ketika kapan? Ketika seseorang itu betul-betul bisa merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kenikmatan. Ketika seorang menjadi apa? Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar. Dan seseorang menyerahkan sholatnya, nusuknya, hidupnya, matinya untuk siapa? Lillahi rabbil alamin la syarika lak wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan ini doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istiftah yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati fi jawfil lail, Rasulullah kalau bangun malam doa istiftahnya beda lagi. Apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abdullah bin Abbas, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin. Antal haq wa wa'dukal haq wa qawlukal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di tengah malam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau sholat malam, doa istiftahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, segala bentuk pujian adalah untukmu ya Allah. Anta nurus samawati wal ard. Engkau adalah cahaya langit dan bumi dan apa? Yang di antara keduanya. Dan engkau qayyumus samawati wal ard. Allah adalah yang apa? Yang menjaga, yang mengatur langit dan bumi ini. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala apa? Rabbus samawati wal ard. Rabbnya pemilik langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hak, janjinya hak. Apa yang dikatakan Allah hak, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala hak. Ini semua pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk apa? Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para anbiya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala puji mereka dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka di dalam ibadah, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Para anbiya itu ketika mereka bersegera dalam yang namanya kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hati mereka? Allah menyebutkan hati mereka itu dalam keadaan apa? Raghaban wa rahaba. Itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya takut kepada Allah dan hatinya apa? Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Wa kanu lana khashiyin. Mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Karena hatinya hadir ketika beribadah kepada Allah, akhirnya menjadikan apa? Amal jawari ini menjadi amal yang apa? Anggota yang khusyuk. Anggota yang khusyuk. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau Syekh Utsman Al-Mazid, beliau mengatakan apa? Ta'zimullah ini, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ada di dalam ummahatul ibadah. Ada di dalam ibadah-ibadah yang sangat penting yang sering kita lakukan. Salah satunya yang paling besar yaitu apa? Di dalam sholat ini. Kita sholat 5 waktu setiap harinya, yang harusnya kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sholatnya bisa benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan bisa
memberhentikan dari yang namanya fahsya dan mungkar, kekejian dan kemungkaran. Tapi kok ada orang sholat masih apa? Maksiat juga jalan. Ada orang sholat tapi subhanallah gak bisa menahan hawa nafsunya. Yang perlu dipertanyakan apa? Ya sholatnya. Sholatnya sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau hanya sekedar sholat gerakan saja tanpa menghadirkan hati. Kalau cuma sekedar sholat gerakan saja, ya gak bisa seseorang itu menjadikan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, itu berat. Yang menjadikan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar yaitu ketika seseorang sholat dan apa? Betul-betul mendatangkan hatinya, betul-betul mendatangkan bagaimana dia bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan fahuwa sallallahu alaihi wasallam a'dhamun nasi ta'diman li rabbih. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bisa apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsanuhum tsana'an alaihi, dan yang paling bagus dan paling bagus ketika apa? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memuji Allah luar biasa. Waftiqaran ilaihi, dan yang paling merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu Rasul. Waraghbatan fi fadlihi, dan yang paling mengharap karunia-Nya Allah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warahbatan min adabihi, dan yang paling takut kepada Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mencontohkan kita seperti ini di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ngakunya apa? Selalu ngaku kalau kita itu apa? Pengikut sunnah. Kita selalu mengaku bahwasanya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita ikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan di dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini dalil yang sering kita apa? Pakai kan? Tapi sering kita pakai cuma urusan apa? Urusan apa, Pak? Dohir saja kan? Shallu kama ra'aitumuni usolli, urusan dohir saja. Kita selalu pakai dalil ini, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian seperti halnya aku salat. Tapi kita selalu lihat bahwasanya ini caranya, masya Allah, sampai tangan seperti apa dan lain sebagainya. Habis itu subhanallah gerak, boleh itu bagus gitu loh. Tapi apa? Ada hal yang lebih penting dari itu. Bagaimana kita sholat mengikuti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di dalam mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ketika halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Khudu anni manasikakum," ambillah cara kalian berhaji. Bukan cuma urusan zahir, tapi urusan apa? Urusan batin juga kita harus mengikuti Rasulullah. Makanya para sahabat dahulu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhaji. Bagaimana mengagungkan Ka'bah, para sahabat itu sambil disebutkan sambil memegang Hajar Aswad, mereka sambil nangis. Kenapa? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam urusan batin juga. Ketika Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli, khudu anni manasikakum," yang ana fahami dari yang ana baca dari kitab itu bukan hanya sekedar urusan zahir. Tapi apa? Bagaimana Rasulullah juga mengagungkan Allah di dalam sholatnya, dan bagaimana Rasulullah mengagungkan Allah di dalam hajinya, itu juga harus kita ikuti, dan kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini disebutkan fahuwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam a'dhamun nasi ta'diman li rabbih. Ketika sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bisa mengagungkan Allah. Ketika sholat Rasulullah adalah orang yang paling bisa takut. Ketika sholat Rasulullah adalah orang yang paling bisa mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus betul-betul kita ikuti. Supaya apa? Sholat kita betul-betul bermanfaat untuk diri kita, sehingga menjadikan apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Semua dibangun di atas apa? Dihadirkan hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa fatihatul kitab. Baru takbir ini sama istiftah. Belum lagi apa? Beliau katakan wa fatihatul kitab. Yaitu apa? Yang kita baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kadzalika
min a'dhami ma uddima bihi Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala. Surat Al-Fatihah yang kita baca dan gak mungkin kita tinggalkan ini. Mungkin kalau istiftah kita tinggalkan ya, karena hukumnya apa? Sunnah kan seperti itu. Mungkin kalau orang tergesa-gesa sholatnya gak baca istiftah, langsung baca Al-Fatihah. Tapi kalau Al-Fatihah kan gak mungkin seseorang ninggalin, ya kan? Nah, surat Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat ini adalah merupakan sesuatu yang paling, bacaan yang paling agung untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu datang di dalam hadis qudsi ketika Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Saya bagi salat itu antara hambaku dan antara aku setengah-setengah. Kemudian apa? Qala Allah Ta'ala fa idza qala al-abdu, kalau seorang hamba mengatakan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Dijawab enggak sama Allah? Dijawab. Hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Dijawab lagi sama Allah. Athna alayya abdi. Hambaku ini ulang lagi memujiku. Nikmat, Pak. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah dan kita nikmati dan kita pahami dan kita tadabburi, makanya Rasulullah SAW itu dijadikan sholat itu apa? Qurratu ainin. Jadi betul-betul penyejuk mata. Kita ngobrol sama Rabbul Alamin. Maliki yaumiddin. Dijawab lagi sama Allah. Majjadani abdi. Hambaku betul-betul mengagunganku. Kita muji Allah, memuji Allah, kemudian kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan majjadani abdi wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Hambaku betul-betul berserah diri kepadaku. Kemudian apa? Kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Ini hakikat seorang hamba di dalam perjalanannya. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah. Iyyaka na'budu. Orang itu betul-betul bisa iyyaka na'budu kalau kenal sama Allah, tahu kesempurnaan Allah. Dan seseorang itu bisa iyyaka nasta'in kalau seseorang itu kenal dengan dirinya, kalau dirinya lemah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini hakikat ma'rifatullah wa ma'rifatun nafsi. Iyyaka na'budu, saya hanya menyembah kepadamu ya Allah, karena kenal dengan Allah. Allah maha sempurna, Allah maha kaya, Allah maha luar biasa. Hanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Makanya apa? Saya enggak menyembah jin, saya enggak menyembah selain Allah, saya enggak menyembah malaikat, saya enggak menyembah nabi, saya enggak menyembah solihin. Kenapa? Yang sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Iyyaka na'budu. Kenal sama Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Akhirnya seseorang itu betul-betul merealisasikan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah aku menyembah ya Allah. Dan hanya engkau yang berhak untuk disembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Ketika kapan? Ketika seseorang ma'rifatun nafsi. Orang itu kenal terhadap dirinya sendiri. Kalau dirinya lemah, tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah merupakan sebuah pengakuan bahwasanya diri kita itu adalah orang yang paling lemah. Kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, dan sering kita dengar, apa kata Allah di dalam akhir surat Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullah apa? Fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, kata Allah. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka lupa dengan Allah, nggak kenal dengan Allah. Kalau orang nggak kenal dengan Allah, nggak akan pernah kenal dengan dirinya sendiri. Fa'ansahum anfusahum. Ini sudah sunnah kauniyah. Orang semakin nggak kenal dengan Allah, semakin nggak kenal sama dirinya sendiri. Kalau seseorang semakin kenal dengan Allah, semakin kenal kalau dirinya itu adalah makhluk yang lemah, yang nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah apa istilahnya? Sesuatu yang sunnah kauniyah seperti itu. Semakin besar pengenalan kita kepada Allah, semakin besar pengenalan kita terhadap diri kita. Semakin lemah pengenalan kita kepada Allah, semakin lemah pengenalan kita kepada diri kita sendiri. Kalau kita nggak kenal dengan Allah, akhirnya yang kita besarkan siapa? Makhluk. Yang kita besarkan siapa? Ya diri kita. Yang kita besarkan apa? Dunia.
Tapi kalau seseorang kenal dengan Allah dan tahu Allah Maha luar biasa, dunia kecil, diri kita kecil, manusia, makhluk semuanya kecil. Kenapa? Karena tahu Allah Subhanahu wa taala besar. Dan inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antaraku dan hambaku, dan sekarang apa yang hambaku minta akan aku berikan. Disitulah kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Fatihah ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, semua pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang betul-betul tahu tentang hakikat sholat, subhanallah, nikmat sholat itu. Bahkan seseorang itu pengennya apa? Sholat terus gitu. Nggak harus digebrak-gebrak meja, ayo sholat gitu. Tapi seseorang justru malah dia terus mencari yang namanya sholat. Ada, sudah. Monggo Pak. Okay. Bismillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah seorang hamba yang sepatutnya bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan di tempat-tempat yang di situ memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tempat tersebut adalah merupakan tempat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seseorang nggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di sholat, lantas bagaimana di luar sholat? Kalau di dalam sholat sendiri, bacaan, gerakan, yang itu semua mengantarkan kita dan memudahkan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya seseorang itu di luar sholat? Lebih sulit lagi. Di luar sholat justru malah urusan dunianya banyak, kita ketemu dengan makhluk. Tapi di dalam sholat kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, ketika seorang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Dan itu pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza li abdi, ini untuk hambaku. Wa li abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Hambaku meminta untuk dibimbing, hambaku minta untuk diberi hidayah, hambaku minta untuk diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu tersebut kepada seseorang yang dia hanya ucapan saja tanpa ada menghadirkan hati? Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, termasuk di antara adab di dalam berdoa kita menghadirkan hati kita. Kita minta siratal mustaqim 17 kali kita minta sehari, minimal itu. Tapi kalau kita nggak pernah menghadirkan hati kita, betul-betul mengharap ihdinas siratal mustaqim tersebut, terus bagaimana kita mau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan kepada jalan yang lurus? Seakan-akan surat Al-Fatihah tersebut hanya sekedar apa? Rutinitas lisan. Hanya sekedar rutinitas lisan ketika sholat. Bahkan terkadang lupa baca surat Al-Fatihah. Terkadang sudah belum ya tadi? Kenapa? Karena gak hadirnya hati itu. Dan inilah ikhwani fillah yang harus betul-betul kita berusaha di dalam bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zimullah ini harus betul-betul kita hadirkan. Yang tadi Anda sampaikan di awal, ini adalah merupakan ruhul ibadah. Ini adalah ruhnya ibadah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan apa? Ruhnya ibadah. Jangan sampai kita cuma hanya jasad yang enggak ada ruhnya saja. Enggak ada faedahnya. Enggak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar.
Tidak bisa sholat itu jadi qurratu ainin lana, penyejuk mata kita, tidak bisa. Kalau kita nggak bisa menghadirkan apa? Menghadirkan ta'zimullah. Itu di dalam bacaan kita surat Al-Fatihah. Belum lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ketika kita apa? Ruku. Ketika kita ruku, apa yang kita baca, Pak? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu jelas-jelas pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Rabb yang maha agung. Yang maha agung. Kita subhanallah ruku, kalau kita nikmati ruku dan kita ingat dengan apa yang kita baca dan kita pahami, pengaruhnya luar biasa, Pak, dalam kehidupan kita. Cuma kita Allah subhanahu wa ta'ala, kita gerakan aja banyaknya. Makanya ini. Dan begitu pula ketika kita apa? Ketika kita sujud, kita membaca subhana rabbiyal a'la. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam hadisnya, ruku lebih banyak mengagungkan Allah dibandingkan dengan sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, amar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ruku, perbanyak untuk mengagungkan Allah, perbanyak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, perbanyak untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujud, adapun sujud kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajtanibu fid du'a, fajtahidu fid du'a. Bersungguh-sungguhlah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujud berusaha kita berdoa. Karena apa? Tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, ketika seorang hamba itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan sujud, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di mana? Di sujudnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sujud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Faqaminun an yustajabu lak ay yustajaba lakum. Maka apa? Dekat untuk apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa dalam waktu sujud. Makanya kalau waktu sujud sudah usah terburu-buru. Dalam waktu ruku ya jangan terburu-buru, itu makninah itu loh. Betul-betul agungkan Allah, betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadikan seseorang itu akhirnya apa? Menjadikan sholat itu qurratu ainin lana. Betul-betul penyejuk, nyaman. Selesai sholat itu hati itu terasa apa? Lapang, tenang. Urusan dunia itu kayak selesai gitu. Ketika sholat, ketika kita betul-betul apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Makanya kita disunahkan untuk bersegera datang ke masjid supaya apa? Urusan dunia itu kita potong dulu gitu. Urusan dunia kita potong dulu. Dan kejadian, Pak, saya itu subhanallah ya. Saya tinggal di Saudi dan ngurusi umroh kan seperti itu. Itu kita rasakan bagaimana terkadang kita itu subhanallah ya, namanya setan. Ini anak berbicara seperti ini karena apa? Ini memang kenyataan. Kalau kita nggak betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, terkadang Allahu Akbar itu yang kita pikir kerjaan. Kalau kita nggak betul-betul, wis lepas dulu. Harus berani. Apapun yang terjadi, mau kerjaan apa dan lain sebagainya, oh, apa kata nanti. Apalagi saya cerita pengalaman saya, terkadang apa? Mungkin mau takbir, jamaah sudah sampai Mekah gitu kan. Waduh. Kalau nggak betul-betul tinggalin sholat dulu, itu harus berani seperti itu. Makanya ini seseorang itu dalam sholat itu betul-betul harus apa? Dunia lepas dulu. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ruku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ammar ruku fa'adzimu bihi rabb." Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sana ada khilaf ya di dalam sujud. Apakah doanya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab? Karena kalau pakai bahasa Indonesia nggak boleh di dalam sholat itu pakai bahasa Indonesia. Maka harus pakai bahasa Arab ketika berdoa di dalam sujud. Kemudian begitu pula ketika seseorang itu bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Apa yang dibaca oleh seseorang? Rabbana walakal hamd.
Di dalam riwayat yang lain yang disebutkan dari hadis Abi Sa'id, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari ruku', apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard. Ini versi panjangnya. Wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Bagaimana ketika kita naik dari ruku, itu pun kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluna laka abdun. Sampai di situ ada perkataan, ya Allah, semua kita ini adalah hamba-Mu. Pengakuan diri kalau kita itu adalah seorang hamba. Pengakuan diri kalau kita itu adalah seorang hamba. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta. Maka di dalam ruku harus ada pengagungan kepada Allah. Bangun dari ruku, itu pun pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu ngerasa kalau diri kita enggak punya apa-apa, makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hampir sholat itu semua pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengharuskan kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pengagungan kepada Allah ini harus kita latih. Harus terus kita hadirkan. Dan gak mudah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sulapan ya. Bukan sulapan. Para sahabat bisa mengagungkan Allah berapa tahun dididik oleh Rasulullah? 13 tahun. 13 tahun para sahabat itu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Itu yang mendidik Rasulullah, yang dididik para sahabat. Makanya mengagungkan Allah bukan sulapan, Pak. Saya sekarang mengagungkan Allah, bukan sulapan. Makanya kalau kita itu terkadang itu lupa proses tadi. Bapak-bapak mau mengagungkan Allah, mau Ustaz gitu. Ya sudah, gini cara mengagungkan Allah. Ketika melewati cara mengagungkan Allah, baru kebentur-bentur kepalanya. Kok kayak gini, saya nggak mau kayak gini Ustaz. Saya nggak mau kayak gini. Sama seperti halnya bapak-bapak mau masuk surga, mau, kan seperti itu. Kan nggak ada ya, nggak mau, kan nggak ada yang jawab itu. Pasti semuanya bilang mau. Ini loh caranya masuk surga. Amalnya itu harus, prosesnya itu harus dijalani. Di situ baru banyak benturannya. Kalau cuma keinginan, semua kita pengen mengagungkan Allah, semua kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi proses untuk bisa mengagungkan Allah, proses untuk bisa kita masuk surga, itu harus kita jalani satu per satu. Dan itu pasti banyak benturan. Kenapa? Karena setan nggak ridho dengan perjalanan itu. Pasti akan banyak benturan. Satu perjalanan satu-satu itu benturannya begitu banyak. Kadang benturan dengan dunia, benturan dengan istri, benturan dengan tetangga, benturan dengan haud, terutama benturan terhadap diri sendiri. Ini benturannya sangat banyak. Dan itulah yang harus kita jalani, kawan. Kalau kita nggak menjalani proses, ya nggak akan pernah ngimpi namanya. Mimpi untuk menjadi orang yang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Dan insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang ibadah yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Ibadah tersebut adalah merupakan ibadah yang harus kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah-ibadah itu. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.